Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, yang pertama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kemurahan dan karunia-Nya lah kita masih diberikan keselamatan dan kesempatan untuk hidup dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat berkaikan salam kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita lantunkan menjadi hujjah, menjadi pertolongan bagi kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memulai kajian tafsir Al-Quran kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Baik, dengan doa yang kita lantunkan, semoga acara kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Yang terhormat kepada Ustadz Dr. Ilham Tasmi LCMA yang telah sempat bergabung pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu kajian jamaah kajian tafsir Al-Quran serta ikhwah dan akhwati fillah rahimahullah. Baik, untuk efisiensi waktu, langsung saja kita sama-sama dengarkan ceramah kajian tafsir Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Ilham Tasmi LCMA dengan tema Surat At-Taubah ayat 40, yakni memperingati tahun baru Hijriah. Kepada Ustadz, tafadhol. Terima kasih Fuad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mahasiswi kami jamaah pengajian tafsir Musalla Ar-Rasyid Fisib Unan di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di ruang Zoom ini untuk sama-sama mengkaji tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan di sisinya sekaligus pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini telah berada di awal dari tahun baru
awal dari tahun baru Hijriyah 1444 Hijriyah. Dan ini waktu yang paling tepat bagi kita tentu untuk mengevaluasi perjalanan kehidupan kita tahun sebelumnya untuk kebaikan tahun ke depan. Maka salah satu yang bisa kita laksanakan adalah dengan mengkaji ayat-ayat demi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan erat dengan perkara tahun Islam ini. Karena tahun Islam Muharram ini atau Hijriyah ini berkaitan erat sekali dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencatatnya sebagai awal permulaan tahunnya peristiwa hijrah itu dalam tahun Islam atau yang kita kenal dengan tahun Hijriah, ketika beliau menjadi khalifah menggantikan posisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di tahun ke-17 Hijriyah. Jadi atas putusan ide dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menetapkan awal tahun Islam itu atau awal tahun Hijriyah itu ditetapkan dengan peristiwa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan berbagai macam pertimbangan ya, dengan berbagai macam alasan yang kaji oleh para ulama. Di antaranya kalau penetapan tahun Islam itu ditetapkan dengan tanggal atau bulan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama sendiri berbeda pendapat kapan tanggal dan bulan lahirnya Rasul SAW itu secara pasti. Kalau ditetapkan tanggal Islam itu dengan hari wafatnya Rasul SAW, Khalifah Umar bin Khattab tidak menginginkannya. Karena bagi beliau itu adalah hari yang paling berkabung dalam sejarah hidup kaum muslimin. Begitu juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj sendiri. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini walaupun memang 2-3 tahun sebelum peristiwa hijrah berlangsung, tetapi kapan pastinya peristiwa hijrah itu terjadi juga ulama berbeda pendapat. Maka yang paling mudah untuk diingat dan dijadikan sebagai pedoman, apalagi di balik peristiwa hijrah ini ada hal yang sangat besar dalam kehidupan kaum muslimin, yaitu pertumbuhan dengan cepat ya jumlah kaum muslimin di atas muka bumi ini dan kemenangan kaum muslimin di antara umat-umat lainnya. Maka Khalifah Umar bin Khattab memilih hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah sebagai momentum awal penanggalan tahun di tahun Hijriyah. Nah, itu di antaranya. Dan kita alhamdulillah sudah memasuki tahun 1444 Hijriyah. Allah karuniakan kepada kita usia yang panjang. Mudah-mudahan pergantian tahun ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk mengkaji, untuk mengevaluasi amal kita, agar kedepannya amal yang kita lakukan ini insya Allah semakin baik. Karena tentunya dengan berganti tahun, bertambah usia, hakikatnya itu kan tanda-tanda semakin dekat kita pada ajal. Sebagian orang mungkin hanya bisa bergembira ya dengan meniup lilin, membagikan kue, tapi lupa untuk mengevaluasi di samping bersyukur atas nikmat usia, lupa mengevaluasi sejauh apa amal yang telah dilakukan. Kalau muslim yang baik tentu di samping mereka bersyukur atas nikmat usia yang panjang Allah karuniakan, mereka tentu akan mengambil momen itu untuk mengevaluasi amal yang dilakukan. Ya, usia sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun. Apa capaian kita di dunia ini? Yang kita nanti bisa banggakan jika kita berhadapan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ini adalah hari-hari yang paling tepat bagi kita mengevaluasi itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk ke bahasan
hikmah ya atau pelajaran hijrah. Ini surat At-Taubah nih, surat At-Taubah ayat 40. Ya. Surat At-Taubah ayat ke-40. Nanti kalau salah tolong diingatkan ya, insyaallah. Nah, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau kamu tidak menolongnya, ini seruan kepada manusia, orang-orang yang beriman ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menolong Rasulullah. Ya. Maka kata Allah, jika kamu tidak menolongnya, maksudnya menolong Rasulullah, tidak menolong Rasulullah, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Sesungguhnya Allah telah menolongnya. Jadi bagi Allah tidak ada masalah kalau manusia ini tak mau menolong Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya atau dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Bagi Allah itu tak ada masalah. Karena yang bergantung itu sesungguhnya manusia kepada Allah, bukan Allah kepada manusia. Walaupun sebagian manusia mengatakan Allah yang mesti bergantung kepada mereka. Siapa kita? Siapa awak gitu, sehingga mesti Allah yang bergantung kepada kita. Kan itu dibuktikan ya dengan manusia tak mau salat, tak mau ibadah, mengumbar aurat, seolah-olah yang butuh dengannya itu Allah. Padahal kita yang butuh Allah Samad, Allah tempat bergantung kita. Makanya Allah katakan di sini, jika kamu tidak mau menolong Rasulullah, maka sungguh Allah itu telah menolong Rasul. Ingat kapan itu? Ketika Rasul itu dikeluarkan oleh orang-orang kafir. Dari mana? Dari kampung halamannya Mekah. Tsaniyatnain. Ketika itu beliau merupakan satu di antara dua orang, ya, yang ada di gua ya. Idhuma fil ghar. Yang ketika itu keduanya ada di gua. Ada di gua apa? Gua ya, gua Thur. Kalau gua Hira tempat Rasulullah menerima wahyu. Kalau gua Thur tempat Rasulullah bersembunyi dalam hijrah. Idh yaqulu li sahibihi, ya, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, ya, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan kepadanya ketentraman atasnya, wa ayyadahu bijunudin, dan Allah kuatkan dengan tentaranya, lam tauha, yang engkau tidak menyaksikannya, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, ya, Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu hina, rendah, wa kalimatullahi hiyal ulya, dan Allah jadikan kalimatnya Allah itu menjadi kalimat yang tinggi, wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini kita jadikan sebagai patokan ayat. Kita tidak membahas rinci ayat ini, tapi kita akan jadikan ini sebagai salah satu patokan ayat yang membahas kajian kita malam hari ini. Ya, di mana judulnya adalah tentang memetik pelajaran hijrah Rasulullah SAW. Dan ayat ini merupakan salah satu syarah yang membahas tentang kemuliaan orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan ini termasuk salah satu di antara ayat yang menyebutkan bahwa peristiwa hijrah itu hak. Peristiwa hijrah itu hakiki, benar terjadi. Jadi bukan hoax gitu ya. Bukan dongeng, bukan cerita dibuat-buat, tapi memang cerita yang pasti, dia terjadi, dan itu Allah maktubkan, Allah tuliskan, Allah catatkan di dalam Al-Quranul Karim secara detail
Bahkan digambarkan dengan siapa Rasulullah berada di gua, dan kemana Rasulullah bersembunyi, di mana beliau bersembunyi, dan bagaimana dialog antara Rasulullah dengan sahabat beliau, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan bagaimana Allah membantu menolong Rasulullah dan peristiwa hijrah tersebut. Jadi ayat yang kalau di layar kaca kita ini, di layar laptop ini, ayat hanya 3 baris, tapi kandungannya Masya Allah ini. Ini ayat dikaji oleh para ulama tafsir sampai berhalaman-halaman. Satu ayat ini sampai berhalaman-halaman. Saking besarnya ya makna yang dikandung oleh ayat Allah surah At-Taubah yang ke-40 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rata-rata kita telah pernah mendapat cerita kisah tentang peristiwa hijrah Nabi ya dari Makkah menuju Madinah. Ya, dari Makkah menuju Madinah. Nah, maka kita tidak membahas sejarah itu secara detail kembali, tapi kita akan bahas pelajarannya. Dan pelajaran ini untuk kita ya. Untuk kita yang sedang rindu-rindunya belajar tentang Islam. Ya, untuk kita yang rindu-rindunya belajar tentang agama Allah. Nah, ini ada pelajaran berharga bagi kita dengan peristiwa hijrahnya baginda Rasul SAW dan kaum muslimin. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan di akhir kajian ini, insya Allah kita buka sesinya, insya Allah ya. Yang pertama, kalau kita belajar atau mendengarkan sejarah tentang peristiwa hijrah, kita dapatkan satu pelajaran Bapak Ibu. Ternyata kalimat hijrah itu bukan hanya sekedar pindah tempat. Ya. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah, hijrah beliau pindah kan dari Makkah ke Madinah, kemudian tinggal di Madinah selama 10 tahun sebelum akhirnya melaksanakan haji wada ke Makkah di tahun ke-10 Hijriyah. Itu ternyata bukan hanya pindah tempat tinggal, pindah usaha, pindah rumah, gitu. Bukan hijrah itu hanya sekedar pindah yang demikian. Tapi hijrah itu dengan makna yang umum, cakupannya luas. Sebagaimana firman Allah nih dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-26, wa qala inni muhajirun ila rabbi, kata-kata yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau berkata, sesungguhnya aku pindah kepada Tuhanku. Inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya Allah lah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana. Jadi hijrah itu dimaknai bukan hanya pindah tempat tinggal, pindah rumah gitu, pindah tempat kerja, pindah usaha, tidak. Tapi hijrah itu adalah hijrah dari larangan Allah menuju perintah Allah. Hijrah dari dosa menuju pahala. Hijrah dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Hijrah dari syahwat menuju ketaatan. Karena baginda Rasul SAW dan kaum muslimin ya, terkukung dengan posisi tinggalnya beliau di Makkah selama lebih kurang 12-13 tahun itu. Ya, 12-13 tahun kenabian. Terkukung itu ya terhalang. Tidak bisa melaksanakan ibadah bebas gitu. Tidak bisa beribadah bebas di Ka'bah. Mau bebas berdakwah tidak bisa. Bebas beribadah juga tidak bisa. Bebas bermuamalah juga tidak bisa. Bebas berusaha, bekerja juga tidak bisa. Bahkan dalam sejarah yang kita pelajari, dari 13 tahun Nabi, Bapak Ibu, ya para mahasiswi ya dimuliakan Allah, dari 13 tahun Nabi berada di Makkah itu ada 2 tahun di mana Nabi itu diboikot, ya, diembargo, dihalangi untuk tidak keluar dari daerah itu. Dan ketika itu baginda Rasulullah memilih tempat yang menurut beliau tentunya, dan ini wahyu dari Allah tentunya, rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, rumahnya Abu Talib, rumahnya Abu Talib, bukan rumah Abu Bakar, rumahnya Abu Talib sebagai tempat persembunyian. Dan orang Makkah memang agak segan dengan Abu Talib ya, karena Abu Talib itu selain beliau tidak Islam,
Ya, Abu Talib juga dikenal sebagai saudagar kaya raya yang baik. Ya, kebaikan Abu Talib itu terbukti semenjak awal beliau berdagang, baik ke Yaman atau ke Syam, pulang-pulang berdagang, Abu Talib selalu membagi-bagi rezeki bagi orang-orang Makkah. Penjaga pintu Makkah, penjaga Ka'bah, penjaga air Zam-Zam, sumur Zam-Zam, itu diberi uang upah oleh Abu Talib, sehingga mereka segan kepada Abu Talib. Itu hampir 2 tahun. Ya. Maka lantas kenapa Rasulullah pindah hijrah ke Madinah? Ya salah satu musababnya di antara sebab yang banyak adalah karena terkungkung itu. Rasul ingin bebas beribadah. Rasul ingin bebas bermunajat kepada Allah, dekat kepada Allah. Ya. Berbeda kondisinya Bapak Ibu ketika Fathu Makkah, ketika tahun 10 Hijriah. Rasulullah sudah berdakwah di Madinah, beliau haji wada. Di haji wada itu pun kita kenal peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ya. Dalam surat An-Nasr itu idza jaa nasrul fath itu, ya. Itu beda itu kondisinya. Ketika Islam sudah jaya begitu, Rasulullah malah berkata, la hijrata ba'dal fathi. Ya. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. La hijrata ba'dal fathi. Sebagian orang memahami tidak ada lagi pindah-pindah. Ya, kaum muslimin tidak boleh lagi pindah-pindah. Bukan begitu maksudnya. La hijrata ba'dal fathi ini tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah, itu maksudnya bagi penduduk Makkah yang dulu tidak sempat hijrah bersama Nabi ke Madinah, tidak perlu lagi mereka hijrah ke Madinah setelah Fathu Makkah itu. Kenapa? Mereka sudah aman di Makkah. Kalau dulu Nabi tidak aman di Makkah, makanya hijrah ke Madinah. Kalau sekarang kaum muslimin aman di Makkah, tidak perlu lagi hijrah ke Madinah. Bahkan Nabi sendiri berkata, "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin." Itu petunjuk sudah. Siapa yang dia memasuki rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan itu adalah orang yang selama ini ya ingin membunuh Nabi. Bahkan sampai mengejar Rasulullah dan kaum muslimin itu ke Madinah dari Makkah. Ada namanya perang Badar, ada namanya perang Uhud, ada namanya perang Khandaq, ada perang Hunain, perang Tabuk. Itu Abu Sufyan selalu hadir di situ. Tapi ketika Fathu Makkah, Nabi memberi jaminan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan ini aman. Walaupun ketika itu Abu Sufyan belum Muslim. Setelah itu dia Islam ya. Dia Islam setelah itu. Mu'allaf dia. Tapi sebelum Islamnya Rasul sudah katakan aman. Nah, itu yang dimaksud la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah fatah. Artinya apa? Orang-orang muslim di Makkah sudah bebas beribadah. Sudah bisa tenang beribadah. Tidak seperti dulu. Jadi tidak perlu untuk pindah-pindah. Ya. Ini yang kita inginkan dari diri kita, Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswa kami. Jangan kita lengah lagi dengan kehidupan ini. Jangan kita ditipu lagi oleh dunia yang fana ini, harta yang gemerlap ini, ya, yang kadang-kadang melupakan kita kepada Allah, gitu. Yang kadang-kadang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Ini momen kita untuk hijrah. Ini momen kita untuk hijrah. Biarlah orang menertawakan kita, asalkan Allah tidak murka kepada kita. Orang menertawakan kita karena kita berhijrah, ya, karena kita rajin beribadah, karena kita jadi orang saleh, dekat ke rumah Allah, dekat ke masjid, salatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, ya, menyantuni anak yatim, penyabar, gitu ya, baik, sopan, santun, baca Al-Quran di mana-mana, waktu kosong. Ya, biarlah Allah menertawakan, tapi yang penting Allah tak murka. Ketimbang kita sibuk dengan perhatian orang lain, tapi Allah marah dengan kita. Kita sibuk dengan perhatian orang kepada kita, di saat kita melupakan Allah, ujung-ujungnya Allah marah kepada kita. Ini momen bagi kita untuk berhijrah. Hijrah bukan yang sekedar pindah tempat, walaupun yang saya rasakan ya, orang kalau mau pindah, dia mau pindah tuh ke dekat masjid. Kalau mau bangun rumah, dia inginnya rumahnya dekat musalla, gitu ya.
Tidak mau dia jauh-jauh di musola. Misalkan dia mau tinggal di Padang gitu. Ada orang jauh rumah ditanya, ada musola nggak di situ? Ada masjid nggak di situ? Gitu. Kenapa? Karena dia ingin ibadahnya terpelihara. Apa rumah kalau saya tidak salat ke masjid? Nah, dia ingin begitu. Itu bagus itu prinsip-prinsip yang begitu. Ya, sehingga orang-orang berlomba-lomba kalau mau pindah dia ke suatu tempat, dia pindahnya ke dekat masjid. Kalau dia mau pindah kepada pekerjaan yang lebih baik, dia ingin pekerjaannya itu dekat dengan Allah, bukan malah semakin jauh dari Allah gitu. Ya, begitu. Nah, kalau dia ingin pindah usia, dia ingin usia lanjutnya itu lebih baik gitu. Nah, kalau saya dia mau pindah apa lagi? Banyak pindah hari ya. Dari hari Rabu besok ke hari Kamis, dia inginnya hari Kamis besok itu semakin baik gitu. Nah, ini yang makna hijrah itu hakikatnya. Ini ada ungkapan Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ayul hijrati afdal. Ya, ayul hijrati afdal. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hijrah apa ya Nabi yang paling baik? Hijrah yang paling baik apa ya Nabi? Rasulullah SAW menjawab, antahjura ma kariha rabbuka. Itu hijrah yang paling baik. Jadi kalau engkau mau hijrah, pindah yang terbaik itulah engkau meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Engkau meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau hari ini masih ada amal-amal dosa yang kita kerjakan, masih ada lalai, masih ada maksiat, masih ada kezaliman yang diam-diam kita kerjakan, saatnya kita tinggalkan itu semua untuk jadi orang yang lebih baik. Innamad dunya fana, jamaah. Dunia ini fana, ya. Dunia ini sesaat ini. Tak ada yang kekal abadi di dunia ini gitu ya. Udah ada lagunya dia, tak ada yang abadi di dunia ini. Betul itu. Ada yang abadi. Ya, yang abadi itu ya amal kita. Maka sudah waktunya kita untuk berhijrah. Jangan sampai telat lagi. Baru usia 60 baru hijrah. Aduh, sangat sayang sekali. Mumpung masih muda, mumpung masih energik, mumpung masih mudah untuk berkarya, gitu ya. Mumpung masih bisa berprestasi, nah inilah waktu momen bagi kita untuk berhijrah. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Hijrah dari kelalaian menuju rajin. Hijrah dari sempitnya dunia menuju lapangnya akhirat. Gitu. Hijrah dari larangan Allah menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini hikmah yang pertama. Ini pelajarannya ya, dan kita bisa ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi. Masya Allah, ternyata ketika baru sampai Nabi di Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan orang Ansar? Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar? Yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Asas ummah, ya. Pondasi umat di masjid. Kalau masjid tidak ada, umat mau berlindung kemana lagi? Masjid dibangun oleh Rasulullah SAW. Aduh ya Allah, 13 tahun Nabi berada di Makkah, jangankan untuk membangun masjid, berdakwah saja tidak bisa. Jangankan untuk membangun masjid, berdakwah tidak bisa. Hari pertama Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, beliau sudah diizinkan oleh orang-orang Madinah untuk bangun masjid. Namanya Masjid Quba. Masya Allah. Kalau Masjid Quba ini Bapak Ibu rahimahullah, di antara kemuliaannya, ya, man tawadda'a fi baitihi, siapa yang dia berwudu di rumahnya, Masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, shalla raka'ataini, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat di Masjid Quba, maka baginya pahala umrah, ka'umratin, maka pahalanya sama dengan pahala dia berumrah sekali. Itu Masjid Quba, itu masjid yang pertama dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering disebut back to masjid, kembali ke masjid. Ya memang masjid, ya. Rasulullah dulu pindah ke Madinah, itu masjid dulu yang dibangun gitu. Bukan yang lain dulu, bukan pasar dulu, bukan jembatan dulu, bukan irigasi air dulu, masjid. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah orang sudah berlomba-lomba untuk mensyiarkan masjid, bagaimana masjid itu nyaman, bagaimana masjid itu indah, bagaimana pengelolaan masjid itu sempurna,
Sehingga jamaah itu berlomba-lomba. Termasuk bahkan dicarikan muadzin-muadzin yang terbaik suaranya. Imam-imam terbaik suaranya. Karena dengan baik suaranya imam, baik suaranya muadzin, orang-orang akan rindu untuk datang ke masjid. Masya Allah. Bagus. Baik. Yang kedua pelajarannya, sabar dan yakin jalan menuju kemenangan. Sabar dan yakin jalan menuju kemenangan. 13 tahun Rasulullah SAW berada di Makkah, beliau sabar sekali menghadapi ujian-ujian yang silih berganti, berhari-hari, hampir tiap hari. Ya, ujian, makian, cacian, usaha pembunuhan, cercaan, ya, gunjingan dari orang-orang banyak pertentangannya. Baru soleh sehari, besok udah malas lagi. Baru soleh sepekan, besoklah balik lagi. Kenapa? Karena lingkungan lah, karena keluarga lah, karena harta lah, karena kendaraan lah, karena dunia lah, karena pekerjaan lah, macam-macam. Sehingga memang dibutuhkan kesabaran dan keyakinan akan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surat Ghafir, surat Mukmin ayat ke-51, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami itu sungguh akan menolong rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia mereka dan di hari di mana mereka nanti akan dimintakan persaksiannya. Kapan itu? Nanti fi yaumil akhir, fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Pasti ditolong? Pasti ditolong. Siapa yang akan menolong? Allah. Siapa yang Allah akan tolong? Satu Rasul, dua orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi misalkan kita berhijrah nih. Ternyata dengan hijrah kita ini kok macam-macam ujiannya. Kok macam-macam ujian kesabarannya. Selagi yang kita lakukan ini benar, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak melenceng dari aturan agama, maka teruslah bersabar dengan ujian-ujian itu. Suatu ketika Allah akan memperlihatkan kepada kita balasan besar dari kesabaran kita tersebut. Rasul saja 13 tahun, masa kita baru 3 hari sudah ngeluh? Masa kita baru 3 hari sudah pasrah? Masa kita baru 3 hari sudah tidak mau lagi baca Al-Quran? Masa kita baru sebulan tidak mau lagi salat berjamaah di masjid? Sudah malas-malasan. Rasulullah 13 tahun diuji, sabar. Yakin akan pertolongan Allah. Dan ternyata Masya Allah betul, Allah berikan pertolongan setelah Rasulullah 10 tahun berada di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Dulu, kaum muslimin yang berhijrah itu berapa jumlahnya? Karena adanya kajiannya, berapa jumlah kaum muslimin yang ikut hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah? Ulama sejarah mencatat tidak lebih dari 300 orang. Tidak lebih dari 300 orang. Dari mana pembuktian 300 itu? 300 itu pembuktiannya dari orang yang ikut perang Badar bersama Nabi. Ke daerah Badar. Berapa orang? 313 orang. Ada yang mengatakan 314 orang. Ya. Dan itu sudah bergabung dengan Ahlul Ansar. Dan itu sudah bergabung dengan Ahli Madinah. Yang 313 itu berarti kalau 313 berangkat dari Madinah menuju Badar, ya sudah, pas itu. Apalagi kalau di Madinah itu kan ditinggal tuh. Para wanita tidak ikut perang, yang tua-tua tidak ikut perang, anak kecil tidak ikut perang. Ya sudah, maka diprediksi perkiraan yang ikut hijrah bersama Nabi itu, yang ikut hijrah bersama Nabi itu hanya 300. Tapi apa yang terjadi ketika 10 tahun sesudahnya? Bukankah Allah berikan pertolongan? Sesuai dengan surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada ahli sejarah mencatat ketika Rasulullah SAW hidup, ada 124.000 lebih kurang sahabat Nabi. 124.000. Itu berapa kali lipat dari jumlah awal Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah yang cuma 300. Berapa lipat ganda itu kelebihan jumlah kaum muslimin setelah 10 tahun dakwahnya Nabi.
Jadi kadang-kadang perlu pindah-pindah juga kita ya Bapak Ibu. Ya, kalau rasa-rasanya di posisi ini kita semakin jauh ini dari Allah, ya sudah pindah. Mudah-mudahan di tempat yang baru kita semakin dekat dengan Allah. Kalau pekerjaan ini rasanya kok semakin jauh saya dari Allah, tinggalkan saja. Pekerjaan yang menjauhkan kita dari Allah tidak ada gunanya. Kita bekerja itu bekerja yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa gunanya pekerjaan kalau kita jauh dari Allah? Ya sudah, tinggalkan itu. Ya, nah, insya Allah Allah tak akan sia-siakan kita. Kita cari pekerjaan yang Allah ridha, dan Allah akan bukakan pintu rezeki kita dari situ. Begitu juga dengan posisi tempat tinggal. Ya, posisi kita, tempat tinggal kita, atau posisi lainnya. Nah, ini butuh kesabaran ya, dan butuh keyakinan akan pertolongan Allah. Dari 300 berubah menjadi 124.000 sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata al-Islam. Sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi dalam hidupnya. Dia seorang muslim ketika berjumpa Nabi itu, dan meninggal dunianya dia juga masih seorang muslim. Namanya sahabat. Tapi kalau tidak berjumpa dengan Nabi bukan sahabat namanya. Ada yang mengistilahkan mukhadram namanya ya. Mukhadram, orang yang tak berjumpa dengan Nabi tapi semasa dengan Nabi dia muslim, namanya mukhadramun. Mukhadramun kalau dalam ilmu hadis ya, dalam pelajaran ilmu hadis. Baik. Ini sabar dan yakin ya. Jadi insyaallah kita istiqamah saja dengan kebaikan-kebaikan ini. Istiqamah saja dengan kelompok kajian ini gitu ya. Istiqamah saja berteman dengan orang-orang soleh ya. Maka insya Allah Allah akan gantikan kesabaran kita dan keyakinan kita dengan pertolongannya. Insya Allah. Baik. Berikutnya tawakal hanya kepada Allah. Betul. Tawakal hanya kepada Allah. Jangan sampai ada tawakal lagi kepada manusia. Saya serahkan diriku kepadamu. Jangan. Kalau mau menyerahkan diri itu kepada Allah, kenapa kepadamu? Kepadamunya Allah yang tidak mengapa. Tapi kalau kepadamunya maksudnya manusia, ya jangan, rugi kita. Ya. Dan itu ada pelajarannya di peristiwa hijrah ini. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah akan menjadikan bagi segala sesuatu itu timbangannya, ukurannya. Bapak Ibu rahimakumullah. Rumah Rasul dikepung. Ya, rumah Rasulullah dikepung. Kalau dalam akal-akalan manusia tak bakalan mungkin selamat Nabi. Tak akan mungkin selamat Abu Bakar Siddiq. Bahkan tak akan mungkin selamat Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW sesudahnya. Tapi apa? Allah selamatkan. Kenapa? Karena Nabi itu bergantung bukan kepada Abu Jahal, bukan kepada manusia, bukan kepada Abu Bakar Siddiq. Tapi bergantungnya kepada Allah. Berserah dirinya kepada Allah. Sehingga Allah cukupkan apa yang menjadi kebutuhan Nabi. Ya. Kan tertidur Masya Allah, atas kuasa Allah kok bisa tertidur orang gitu, ngantuk semuanya. Nah, siapa yang rencana itu? Allah. Siapa yang menetapkan? Kok bisa itu? Karena Rasulullah SAW dirinya hanya kepada Allah, tidak kepada Allah, buktikan dengan kebesarannya. Ketika Surah bin Malik Rasulullah SAW, termasuk juga ketika Abu Jahal dan kawan-kawannya Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Ya, bertemukah oleh mereka Nabi? Tidak bertemu. Bahkan sudah hampir di depan gua itu. Ya, sudah hampir di depan gua Thur mereka berada. Tidak bertemu. Ya, Allah palingkan saja hati mereka untuk tidak masuk ke dalam gua. Allah palingkan saja hati mereka untuk tidak masuk ke dalam gua. Padahal mereka sudah capek-capek mendaki ke atas gua Bukit Thur kan. Tapi pas di gua Thur itu kenapa tidak masuk? Dalam ada Rasulullah, dalam ada Abu Bakar. Kenapa bisa begitu? Karena yang membolak-balikkan hati itu bukan mereka. Yang membolak-balikkan hati kaum muslimin ini, hati manusia ini adalah Allah. Makanya doa kita itu,
Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, ya Allah, tetapkan hati kami ini atas agama dan atas ketaatan kepada Engkau. Nah, kita ada bahasanya itu, ya muqallibal, ini doa Nabi ya, Nabi yang mengajarkan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu dan pada ketaatan kepadamu. Orang kalau sudah bergantung kepada Allah, Allah selamatkan dia. Tapi coba bergantung kepada manusia. Kini oke, tamu manusia atau besok belum tentu oke, gitu. Itu ya. Nah, ini tawakal. Jadi misalkan kita hari ini sedang ada usaha. Sedang ada cita-cita yang sedang diwujudkan. Nah, ketika kita sudah berada di koridornya, ketika kita sudah berada di jalannya, dan itu memang jalan pilihan terbaik itu, maka sudah serahkan kepada Allah. Bahkan kalau dalam doa yang dipelajari oleh kita itu kan ya, nah, tawakal itu kalau bisa sebelum terjadi gitu. Bukan sudah terjadi. Sebelum terjadi gitu. Maksudnya keluar dari rumah itu udah tawakal dulu kita kepada Allah. Ya. Jadi kita mau keluar rumah nih, mau pergi kerja, mau pergi belajar, mau pergi kuliah, mau pergi apa saja, kita tuh sudah serahkan diri kita kepada Allah, kita gantungkan diri kita kepada Allah. Nah, maka itu pelajarannya. Jika kita keluar dari rumah, kita membaca doa Bismillahi tawakkaltu gitu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah aku serahkan diriku kepada Allah. Aku serahkan diriku kepada Allah. Artinya ya saya keluar rumah ini sudah saya pasrah kepada Allah. Apa terjadi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketawakkalan nih. Berserah diri itu hanya kepada Allah, sebagaimana Rasul dan para kaum muslimin berserah dirinya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Terus ini lagi ya. Yang mukjizat ini kita langkaui, kita lanjut. Cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maksudnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya ini mesti dijadikan cinta di atas segala cinta. Jadi misalkan kita cinta kepada seseorang, cinta pada pekerjaan, cinta kepada kendaraan, atau cinta kepada apalah gitu. Jangan sampai cinta kita kepada benda-benda itu, kepada makhluk-makhluk itu mengalahkan cinta kita kepada Allah, mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini ada pesan Nabi ini kepada kita, hadis riwayat Imam Muslim nih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan beriman salah seorang kalian sampai aku ini dicintainya, ya, ketimbang cintanya kepada anaknya, ketimbang cintanya kepada ayahnya dan manusia secara keseluruhan. Artinya memang ada perintah dari Allah kepada kita, dari Nabi kepada kita. Kalau engkau mau mewujudkan cintamu pertama itu mesti kepada Allah dulu. Cintamu pertama itu mesti kepada Rasul dulu, jangan kepada yang lain. Dan ini cinta yang hakiki, cinta yang sejati, bukan cinta palsu, bukan cinta dongeng, bukan cinta-cintaan, cinta monyet, bukan. Ini cinta yang hakiki, cinta kepada Allah. Apa bukti cinta kepada Allah? Bukti cinta kepada Allah ketika Rasul diperintahkan oleh Allah berhijrah, adakah Rasulullah menyatakan keberatan kepada Allah menerima perintah itu? Tidak pernah kita baca. Begitu juga dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar ditawarkan oleh Nabi untuk berhijrah bersama Nabi, padahal Abu Bakar tidak tahu mau kemana, adakah Abu Bakar mengeluhkan kepada Nabi, wahai Nabi, tidak mungkin. Saya punya anak mau melahirkan cucu saya pertama Asma, atau anak saya Abdullah masih belia, atau istri saya masih kasihan mengurusin anak. Ada enggak kita baca sejarah di mana Abu Bakar Siddiq itu radhiyallahu anhu itu, ya, beliau mencari-cari alasan untuk tidak pergi hijrah bersama Nabi? Rasanya tidak ada. Ya. Dan memang tidak ada. Kenapa kita pastikan tidak ada? Karena itu Abu Bakar Siddiq.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu cintanya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cintanya kepada yang lain. Ada pembuktiannya. Apa itu? Ketika Abu Bakar berada di negeri Yaman, beliau sedang berdakwah. Sedang berdagang di negeri Yaman. Di negeri Yaman itu kalau berdagang di musim dingin itu, karena dekat dengan laut, dengan pantai. Ya, ada seorang pendeta mengatakan kepada Abu Bakar ini, baliklah engkau ke kampungmu, ya, karena saudaramu sudah menjadi nabi. Saudaramu sudah menjadi nabi. Dan itu dibaca oleh rahib itu, pendeta itu di negeri Yaman. Apa yang terjadi? Ditinggalkan oleh Abu Bakar dagangannya, Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswi kami, ditinggalkan oleh Abu Bakar dagangannya, beliau balik ke Makkah. Dan beliau dapati ternyata Rasulullah benar sudah jadi Nabi. Ditanya oleh Abu Bakar, benarkah wahai Muhammad engkau diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasulnya? Maka Rasulullah katakan iya. Maka ketika itu Abu Bakar Islam, ya, mengiklankan, mengumumkan keislamannya langsung di depan Nabi. Kok bisa begitu Abu Bakar? Enggak kepikiran tuh keuntungan tuh, kendaraan tuh, atau barang-barang di Yaman tuh, enggak kepikiran oleh beliau. Kok bisa begitu? Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta beliau kepada yang lain. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita ini yang perlu kita tumbuhkan, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita tumbuhkan. Bagaimana kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tidak perlu muluk-muluk. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itu cukup kita wujudkan dengan bagaimana kita cinta kepada perintahnya, cinta kepada larangannya. Apa perintah Allah? Contoh, salat misalkan, puasa misalkan. Jadi belum lagi adzan berkumandang, kita sudah siap-siap ke masjid. Ya, tidak ada perintah-perintah, kita sudah tilawah Al-Quran. Ya, kita sudah bersedekah, kita sudah berpuasa. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Tapi kalau kita belum cinta kepada Allah, akan banyak saja alasan-alasan kita untuk tidak melakukan A, tidak melakukan B, akan banyak alasan. Akan banyak kata-kata yang keluar dari lisan kita untuk mengaburkan bahwa sesungguhnya saya bukan orang yang taat gitu. Tapi kalau udah cinta semuanya akan dilakukan. Ini Abu Bakar Siddiq nih bersukaria ketika harus menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Bersukaria. Masya Allah. Ya, tidak ada beban. Dan bahkan kalau dari riwayat yang kita baca itu, Abu Bakar Siddiq ini Bapak Ibu tidak bertanya kepada Nabi, dan Nabi pun tidak mau memberitahu kemana dan mau apa. Dan mau apa nih? Dan kita mau kemana ini? Tidak ditanya oleh Abu Bakar, dan Nabi pun tidak memberitahu dalam peristiwa hijrah ini. Yang ada Abu Bakar patuh kepada Nabi. Apa yang dikatakan Nabi, beliau kerjakan. Kok bisa begitu percaya Abu Bakar kepada Nabi? Karena cinta. Jadi kepada Bapak Ibu kami kan yang punya pasangan di rumah, saking cinta kepada istri, tidak pernah ditanyakan itu lauk yang dimasak oleh istri itu berasal dari apa, ya? Apakah ada mengandung zat kimia yang mematikan, sianida, pupuk urea misalkan. Ya kan tidak ditanyakan, langsung saja disantap, langsung saja dimakan. Kenapa? Karena cinta kepada istri menyebabkan sang suami percaya kepada istri. Apa yang dilakukan istri percaya. Begitu juga sebaliknya. Kenapa kita buat cinta kita kepada manusia itu begitu pula lah hendaknya, atau bahkan kalau bisa lebih baik lagi dari itu, kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa mesti cinta kepada dunia juga yang dikedepankan, cinta kepada kendaraan juga yang dikedepankan, bahkan cinta kepada nafsu juga yang dikedepankan. Sebagian anak muda-mudi kita ini sangat sedih kita, bahkan cintanya kepada sesuatu yang tidak jelas. Perempuan misalkan, cintanya kepada seseorang yang itu siapa, tidak jelas, tidak suaminya, tidak abangnya, tidak adiknya. Dihabiskan waktunya dengannya bermalam-malam seperti ini nih, hujan-hujan begini ya. Kalau di Bukit Tinggi lagi rine-rine ini, rintik gitu. Bermalam-malam, berhabis-habis. Cerita itu saja. Sore itu, besok itu, apa kabar. Habis waktu dengan hal yang tidak berguna. Kenapa tak dibuat cinta kepada seseorang itu diganti dengan cinta kita kepada Allah? Sehingga yang kita kerjakan positif dia. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya dalam suatu pengajian tafsir kita ini pernah kita sampaikan, saya lupa apa itu ya.
tentang surah Luqman kalau tidak salah ya. Memang kadang-kadang bagi kita yang belum terbiasa untuk dekat dengan rumah Allah, memang dipaksakan gitu. Ya. Kalau memang kita belum terbiasa dekat dengan masjid, misalkan salat di masjid, memang harus dipaksakan. Kalau kita belum terbiasa baca Al-Quran, memang dipaksa gitu. Kadang-kadang paksa ini ada bagusnya juga gitu. Ya. Dengan dipaksa itu mudah-mudahan nanti menjadi kebiasaan. Dengan dipaksa itu. Kita paksakan saya mesti subuh besok di masjid. Ini besok subuh nih kan ya. Saya mesti subuh besok salat berjamaah di masjid. Mesti, harus cerita. Paksakan. Ketika Bapak Ibu memaksakan, cobalah rasakan betapa indahnya salat subuh di masjid. Kalau perlu, ya, pas orang adzan tuh kita udah di masjid. Kita dapatkan salat sunat berjamaah, salat sunat ya, menjelang qamat berkumandang. Kita akan dapatkan manisnya. Bahkan ketika kita sudah enak melaksanakannya, zuhur begitu juga komitmen kita, asar juga begitu, maghrib begitu, isya begitu. Maka ketika tinggal sekali, kita yang merasa ada yang hilang. Apa yang hilangnya? Oh ternyata tadi salat saya masbuk. Saya tidak salat berjamaah maghrib karena sedang perjalanan misalnya. Ada penyesalan. Kok bisa begitu? Karena kita sudah mendapatkan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq satu lagi nih ada di sini kita sebutkan. Beliau itu menahan rasa sakit ketika diracun oleh serangga. Ya, ketika digigit oleh serangga dalam goa. Kenapa begitu? Kenapa Abu Bakar Siddiq tidak teriak? Kenapa Abu Bakar Siddiq hanya diam? Digigit serangga kok diam? Orang digigit serangga mah teriak, loncat-loncat karena kesakitan. Abu Bakar Siddiq malah diam gitu. Kenapa diam? Karena ketika Abu Bakar Siddiq digigit oleh serangga itu, di paha beliau sedang tidur baginda Rasul SAW. Sedang tidur baginda Nabi gitu. Rasul diam, Rasul sedang tidur dan beliau tidak ingin teriakan beliau karena kesakitan digigit serangga itu menyebabkan Rasulullah terbangun. Kok bisa begitu ya? Abu Bakar Siddiq jiwanya ya lembut sekali. Itu karena kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta beliau kepada yang lain. Kalah yang lain itu. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk dengan orang-orang Madinah. Yang kita kenal dengan orang-orang Ashabul Ansar. Orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar itu artinya orang-orang yang hobi menolong. Memang kalau kita ke Madinah, agak berbeda rasa di dalam dada, rasa di hati kita, sikap ya, pelayanan orang-orang Madinah dibanding orang-orang Makkah sendiri. Padahal mereka sama-sama Arab. Padahal mereka sama-sama mungkin dari Bani Aslam, cucu dari anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Tapi dalam sikap, perilaku, penyambutan, memang orang Madinah lebih sopan, lebih baik. Bukan berarti tidak ada yang bermaksiat, ada juga gitu. Tapi lebih humanis, lebih penyayang, lebih santun gitu. Nah, dan itu masih bisa terasakan sampai detik ini. Nah, Masya Allah ya. Maka tidak salah orang-orang Madinah ini dimuliakan oleh Allah, bahkan digelari oleh Allah dengan Ashabul Ansar. Ansar itu yang menggelari bukan Nabi, tapi yang menggelari orang Madinah dengan Ansar itu adalah baginda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya dalam surah Al-Hasyr, surah Al-Hasyr ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cinta orang-orang Madinah. Saking cinta kepada Nabi, mereka sambut Nabi. Bahkan bukti mereka cinta kepada Nabi, mereka berebut untuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat tinggal Nabi. Sebagai tempat tinggal Nabi. Sehingga pilihan tidak ada, kecuali Nabi akhirnya melepaskan unta beliau dan membiarkan unta itu untuk memilih fi ai baitin sya, di rumah mana yang dikehendaki. Ternyata unta berhenti di salah satu rumah seorang anak yatim. Maka akhirnya rumah itulah yang dijadikan oleh Nabi sebagai tempat beristirahatan. Masya Allah, ya, begitu lembut, begitu baiknya orang-orang Madinah. Ya. Kok bisa? Karena mereka cinta kepada Allah. Urusan kedua yang dilakukan oleh Nabi ketika hijrah ke Madinah kan mempersaudarakan ta'akha bainan muhajirin dan ansar. Mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar ini. Ini mempersaudarakan ya antara orang muhajirin dan ansar. Orang-orang ansar patuh saja.
Orang-orang muhajirin patuh juga, tidak ada yang menolak gitu. Maka mereka berlomba-lomba untuk menservis, memuliakan saudara mereka yang baru datang dari Makkah itu. Gitu. Sampai ada yang bertekad malah ingin menceraikan satu istrinya untuk diberikan kepada saudaranya. Kok bisa begitu? Itu karena cinta mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Rasulullah. Karena yang mempersatukan mereka itu kan Allah dan Rasulnya. Itulah kehebatan orang-orang Ansar Madinah ya, ketika menyambut baginda Rasul SAW. Insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, seseorang kalau sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, maka sudah dipastikan makhluk pun akan cinta kepadanya. Ya, kita cinta kepada Allah, maka tentu otomatis Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, makhluk-makhluk ini jadi ikut cinta kepada kita ini. Tapi kalau kita menyibukkan diri agar dicintai oleh manusia, mungkin manusia itu bisa cinta kepada kita. Ya, kita sibuk nih agar kita dicintai oleh manusia gitu. Manusia itu mungkin akan cinta kepada kita, tapi kita lupa Allah belum tentu akan cinta kepada kita. Karena yang kita usahakan kan manusia, bukan Allah. Tapi coba bulatan besar yang kita usahakan. Apa itu? Cinta kepada Allah. Maka yang kecil-kecilnya akan ikut dengan sendirinya ini. Ya, termasuk makhluk. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Berikutnya terakhir posisi pemuda nih. Ya. Ini posisi pemuda ketika berhijrah. Jadi tidak bisa dipungkiri Nabi Muhammad SAW itu hijrah bukan beliau dengan Abu Bakar saja. Tapi Rasulullah SAW meminta bantuan beberapa orang sahabat, rata-rata sahabat yang muda-muda ini, ya, untuk menjalankan apa yang direncanakan oleh Nabi. Jadi sehebat-hebat Abu Jahal dalam strategi peperangan, sehebat-hebat Abu Sufyan dalam strategi peperangan, ternyata ada Nabi yang jauh lebih hebat dari mereka. Yang jauh lebih hebat dari mereka. Ya. Jadi merencanakan hijrah ke Madinah. Di antara yang dilakukan oleh Nabi adalah Nabi meminta bantuan beberapa orang pemuda Makkah. Ya. Di antaranya itu Abdullah. Ya, Abdullah bin Abi Bakar Siddiq. Abdullah bin Abi Bakar Siddiq ini diminta oleh Nabi untuk memata-matai gerak-geriknya Abu Jahal. Dan Abu Jahal tidak merasa kalau Abdullah bin Abu Bakar ini seorang intel gitu. Kenapa? Karena masih kecil, masih belia. Masih muda belia sekali. Sebagaimana Rasulullah minta kepada Asma binti Abi Bakar untuk mengantarkan makanan bagi Nabi dan ayahnya Abu Bakar Siddiq. Begitu juga orang-orang Makkah tidak menyadari. Mereka mengira yang di balik baju atau di balik pakaiannya Asma itu ya hanya jabang bayi. Ya, karena dia beliau hamil. Itu yang dipikirkan orang-orang Makkah. Padahal yang dibawa oleh Asma itu adalah kehamilannya satu, bayinya satu ya, yang dalam perutnya, dan kedua makanan. Makanan untuk siapa? Makanan untuk Nabi dan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu, masya Allah, menggantikan posisi Nabi. Ya, taruhannya nyawa. Tapi bagi Ali bin Abi Thalib ini kan perintah sama'an wa ta'atan. Yang namanya taat suka tidak suka dikerjakan. Itu namanya taat. Allah perintahkan gantikan posisi Nabi. Rasulullah perintahkan gantikan posisi Nabi. Sama taat dan siap. Karena namanya taat suka tidak suka dikerjakan. Masya Allah, Allah selamatkan Ali. Maka dikenallah Ali bin Abi Thalib sebagai pasukan berani mati. Karena taruhannya nyawa. Kok tidak dibunuh Ali? Apa yang dibunuh? Ali bin Abi Thalib ketika ditanya kepada Nabi, Ali bin Abi Thalib tidak tahu. Dan memang tidak diberitahu oleh Nabi. Itu strategi Nabi. Ya, coba bayangkan kalau Ali bin Abi Thalib diberitahu, wahai Ali, kami akan ke Madinah menuju ke arah Yaman, nanti balik ke atas begitu sampai di Madinah. Coba kalau Ali bin Abi Thalib mengetahui itu, ya, maka orang-orang Makkah tentu dipastikan akan tahu kalau Ali berbohong. Ya, tapi kan memang Ali bin Abi Thalib tidak diberitahu oleh Nabi karena itu bagian strategi Rasulullah SAW. Sehingga ketika ditanya, dituntut oleh Abu Jahal menjawab kepada Nabi, Ali bin Abi Thalib hanya bisa mengatakan tidak mengetahui. Dan memang terpancar dari wajah beliau bahwa beliau memang tidak tahu
seperti apa proses dan mau kemana Nabi dalam peristiwa hijrah itu. Masya Allah ya. Ini strategi yang dilakukan Rasulullah, dan Rasulullah SAW itu meminta bantuan para pemuda-pemudi. Dia Bapak Ibu rahimakumullah. Kira-kira kalau dengan pemuda-pemudi kita hari ini, di mana posisi kita dibanding Abdullah bin Abu Bakar? Di mana posisi kita dibandingkan Asma? Di mana posisi kita dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha? Di mana posisi kita dibandingkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Di mana posisi kita dibandingkan mereka? Mereka di usia muda belianya telah berprestasi untuk Islam. Jangan sampai kita di usia muda kita, kelapangan ada bersama kita, ya, sudah tidak berprestasi, dosa dikerjakan pula. Sudahlah tidak berprestasi, tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan untuk agama ini, dosa pula dikerjakan, tambah pula mengerjakan dosa. Itu tentu double keburukan. Satu rugi, yang kedua malah dosa juga dikerjakan. Lihat Usama bin Zaid, usia 18 tahun diberi Nabi Rayah, memimpin kaum muslimin. Padahal ada Abu Bakar situ, ada Umar situ. Tapi Nabi lebih percaya kepada Usama bin Zaid. Ya, Muhammad Al-Fatih, usia 22 tahun sudah membebaskan Konstantinopel sana. Tariq bin Ziyad juga begitu. Usia muda beliau sudah membebaskan Andalusia. Ya. Syabab ini, Masya Allah, syabab ini, pemuda ini banyak kelapangannya. Ya, dibandingkan orang-orang tua. Ya. Makanya pemuda ini tidak boleh diabaikan. Dan pemuda jangan sampai mengabaikan usia mudanya. Rugi nanti. Gitu. Di saat sudah tua, ya Allah, kenapa saya dulu, aduh, ya Allah, lalai, kenapa saya dulu. Nah, harusnya di masa-masa muda ini, kita bisa mengefisienkan waktu kita, mengefektifkan waktu kita, untuk menghasilkan karya-karya terbaik yang membanggakan diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum. Momennya ini, buat sesuatu ya, yang akan menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Dan itu dikenang oleh kaum muslimin sepanjang hayat kita. Kapan itu? Ketika kita masih muda ini. Kalau udah tua udah susah. Ya, udah tua udah susah. Ini mumpung masih muda, buatlah karya-karya yang membanggakan. Prestasi-prestasi yang membanggakan, sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abi Bakar, Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha, semua mereka berprestasi ya ketika peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kalau diperpanjang mungkin ini bisa panjang karena masih ada beberapa subbahasan lagi ya. Tapi kita rasa mungkin cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dari 4 atau 5 pelajaran hijrah yang bisa kita ambil hikmahnya pada malam hari ini. Dan saya tentu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Dikembalikan kepada Dinda Fuad. Fadhal Fuad. Baik, syukran Ustadz atas materinya. Materi yang sangat luar biasa ya. Semoga materi yang telah Ustadz sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk acara selanjutnya yakni jika ada Bapak atau Ibu ataupun ikhwah dan akhwati fillah rahimakumullah yang ingin bertanya seputar materi, dipersilakan. Tafadhol. Baik secara langsung maupun lewat kolom chat. Tafadhol kepada Bang Habib Darmawan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Darmawan dari Fakultas Hukum, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya. Sangat mencerahkan Ustaz. Di sini Habib ingin izin bertanya Ustaz mengenai kalau di Indonesia ini kita unik Ustaz. Hampir segala satu tuh ada perayaannya agar satu tuh menjadi lebih ramai. Ada yang merayakan masuknya bulan Hijriah, tahun baru Hijriah itu dengan tradisi seperti pawai obor atau segala macamnya. Mungkin di Jawa itu lebih banyak lagi, Ustaz. Nah, sebenarnya kan di situ ada yang mengatakan menjadi syiar Islam juga, Ustaz. Ada yang mengatakan itu nggak ada dari Nabi atau para sahabat, nggak ada. Nah, itu gimana kita sebaiknya memposisikan diri, Ustaz, atas
fenomena. Padahal kan ini tuh tahun yang baik, bulan yang baik, kita masuk bulan yang baik. Jangan sampai terjadi pula yang perdebatan-perdebatan yang mungkin bisa diredam lah gitu, Ustaz. Bagaimana sikap kita seharusnya, Ustaz? Sekian, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Habib. Langsung dijawab dulu ya. Jadi, hal-hal yang tak bertentangan dengan sunnah Nabi, perkara-perkara yang Nabi tak melarang, ya, perkara-perkara yang Nabi tak perintahkan, jika kita mengerjakannya, maka prinsipnya dia mubah hukumnya. Ya, kecuali kalau Nabi melarang. Atau kecuali kalau Nabi perintahkan, wajib hukumnya. Tapi kalau sesuatu yang Nabi tak perintahkan, sesuatu yang Nabi tak melarangnya, maka jatuhnya hukumnya mubah. Kemudian jika dihubungkan, dikaitkan Nabi tidak pernah mengerjakan. Banyak hal yang hari ini Nabi tidak pernah mengerjakan. Ya, ngaji pakai Zoom nih Nabi tidak mengerjakan nih. Ya. Atau kita salat pakai sejadah permadani sekarang tuh yang ada warna biru, warna merah itu. Nabi tidak mengerjakan. Salat di masjid pakai AC, ada Nabi mengerjakan. Terlalu dangkal kita memahami kemajuan teknologi, kecanggihan orang, cara berdakwah orang untuk mendekatkan kepada Islam, sehingga kita seolah menjadikan Islam itu tasyaddud ya. Islam itu seolah jadi agama radikal dia, agama yang sempit gitu ya. Padahal Islam itu agama yang lapang gitu, agama yang mudah. Nah, ketika ada orang pawai obor memperingati tahun baru Hijriyah, bagi kita yang dewasa ya tidak masalah, tidak perlulah. Udah tua kita kan, saya Pak Dr. Aidinil gitu kan, saya bapak sini, Pak Dr. Hutrizal misalkan, tidak perlu. Tapi bagi anak kecil, wah butuh mereka yang begitu. Ini syiar bagi mereka, mereka bangga. Nah, kalau kita ya pakai Zoom lah kajian begini. Anak kecil capek mereka dengar Zoom ini, 5 menit tidur mereka nih. Tapi kalau kita dewasa, tidak obor dengan Zoom, kita peringatan hijrah dengan kajian via Zoom gitu. Mata kita masih melek, walaupun udah sejam ini masih tahan kita, ya. Disesuaikan dengan kondisinya. Jadi menurut kami ya betul itu menurut Habib tadi tidak perlu dipertentangkan. Kenapa mesti dipertentangkan hal yang begitu? Kecuali kalau yang dikerjakan itu melanggar syariat. Hal itu dilarang oleh Nabi atau dia melanggar sunnah Nabi. Bolehlah kita nanti sama-sama carikan solusi gimana cara mengatasinya. Begitu ya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, terima kasih Ustaz. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali Bang. Ada pertanyaan selanjutnya dari kolom chat Ustaz. Pertama dari Saudara Dendi Randani. Apakah Masjidil Haram sudah ada sebelum Nabi hijrah atau ketika sudah Fatul Makkah? Syukran Ustaz. Ya. Fatul Ustaz. Masjidil Haram itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW hijrah, ya. Atau Fathu Makkah sudah ada. Jadi ketika Rasulullah SAW berada di Makkah sendiri, kan beliau membolak-balikkan kepala ke langit untuk memohon kepada Allah agar dipindahkan tempat arah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke yang lain. Walaupun sebenarnya di hati Nabi inginnya pindahnya ke Ka'bah al-Musharrafah. Dan dalam ayat itu memang disebutkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ketika Nabi berada di Madinah tahun berapa ya? Bulan ke-16. Bulan ke-16 Nabi berada di Madinah, berarti setahun 4 bulan Nabi berada di Madinah, datang perintah itu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu itu ke Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Masjidil Haram maksudnya tempat di mana Ka'bah berada. Jadi dulu dari zaman Nabi Ibrahim AS memang Ka'bah itu dijadikan tempat untuk beribadah dari zaman Nabi Ibrahim AS. Cuman sayang, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya, para kaum jahiliyah, orang-orang jahiliyah menjadikan Ka'bah itu tempat tawaf, ya, dan sekaligus untuk menyekutukan Allah. Padahal Nabi Ibrahim dulu tidak. Labbaik Allahumma labbaik juga dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman masa-masa fatrah, masa-masa kosong antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam itu muncul orang-orang jahiliyah
Mereka tawaf juga di situ. Kan tawaf juga mereka di situ. Tapi yatufuna haulal Ka'bah bi'iryan. Mereka tawaf melihat Ka'bah dengan cara yang tak sopan, dengan telanjang, menempatkan patung-patung yang mereka beli sendiri di negeri Syam dan segala macamnya. Jadi sudah ada ya, Masjidil Haram itu sudah ada. Baik, berikutnya dari ini ada pertanyaan di atas ini Japri langsung. Apakah mempertahankan iman itu sesuatu pemberian Allah atau merupakan hasil usaha kita? Bagi kita yang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ada perintah untuk berikhtiar. Kita ada perintah untuk berikhtiar, berusaha. Samping kita percaya akan takdir Allah, di samping kita percaya akan takdir Allah, kita diperintahkan untuk berikhtiar. Kalau mazhab akidah qadariyah atau jabariyah itu mereka ada yang pasrah saja kepada Allah, ya, ada yang pasrah, apa yang Allah berikan serahlah, mau beriman atau tidak serah gitu ya. Ada juga yang mereka ya tidak tergantung kepada Allah, usaha, tapi tidak ada ketergantungan kepada Allah. Sedangkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Di samping kita percaya akan takdir Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha untuk yang terbaik, mengusahakan yang terbaik bagi diri kita. Contoh ya dalam ayat apa tuh ini wala tansa nasibaka minad dunya itu apa wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan carilah fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah apa yang akan menjadi kebutuhan akhiratmu nanti. Jadi Allah perintahkan kita untuk begitu, cari apa yang menjadi kebutuhan kita di akhirat nanti. Disuruh cari salat, puasa, zakat, salam, tahajud gitu. Tapi kata Allah setelahnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan engkau lupakan dengan nasibmu di dunia. Tapi jangan lupa engkau mau makan, mau minum, mau beli kendaraan, mau buat rumah, mau rumahnya bagus bertingkat, mau punya ruko, mau macam-macam gitu. Itu Allah juga perintahkan, jangan engkau lupakan. Jadi ada larangan bagi kita untuk pasrah-pasrahan, untuk santai-santai, untuk menganggur, haram hukumnya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha di dua darain. Satu untuk persiapan akhirat kita, yang kedua untuk dunia kita. Itu pertanyaannya. Jadi apa namanya, iman yang ada dalam dada ini ya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan atas hidayah dan atas ikhtiar kita, usaha kita. Ya, usaha kita. Kadang-kadang kita kan mau dapat hidayah Allah. Tapi ketika kita sudah menginginkan itu, kok hidayah itu belum datang-datang juga. Iman itu belum datang-datang juga. Maka jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Apakah di waktu yang bersamaan kita kan ingin iman, kita ingin hidayah, gitu ya? Apakah dengan yang kita usahakan itu sebenarnya kita sudah layak dapat hidayah Allah itu atau belum gitu? Sehingga kok lama sekali kita dapat hidayah Allah, lama sekali kita dapat kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perkara Allah telah menetapkan atau tidak, tapi bisa jadi kitanya yang belum sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan hidayah itu. Kenapa? Ya, karena Allah akan berikan hidayah itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki, bukan kepada semua orang, tapi kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tentu orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang paling mudah dan paling cepat mendapatkan nikmat hidayah dan iman itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya Fuad. Ini ada pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, Masya Allah ya. Cinta kepada Allah adalah tanpa reserve, tapi terkadang sering kita pamrih dan hitung-hitungan kepada Allah. Walaupun hal itu tidak dilarang. Ya, saya bertanya-tanya, kenapa hal itu bisa seperti itu? Mungkin karena kita belum mengenal Allah, ya, atau yang lain. Kalau betul demikian, kira-kira apa sih tahapan-tahapan itu? Ya, yaitu supaya kita sampai kepada tahapan mengenal Allah SWT. Di antara cara ma'rifatullah, di antara cara kita mengenal Allah SWT adalah kita mengenal perintah-perintahnya. Ya. Di antara kita mengenal Allah adalah dengan kita mengenal perintah-perintah Allah. Setelah kita mengenal perintah-perintah Allah, maka kita kerjakan perintah itu, kita tinggalkan larangannya. Maka otomatis kita mengenal Allah, dan Allah akan mengenal kita,
kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Yuhibbuhum fayuhibbunah. Ya, yuhibbuhum fayuhibbunah. Dalam surah apa itu? Al-Maidah ya, yang kasus Ahok itu. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang dia murtad dari agama Allah, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang dia keluar dari agama Allah, fasawfa ya'tillah, ya tidak masalah. Dia inginnya tidak salat, dia inginnya tidak berpuasa, dia inginnya tidak punya iman, ya tidak masalah bagi Allah. Bagi Allah mudah saja. Apa itu? Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka kalau ada sekelompok orang dikasih nikmat hidup, dia jauh dari Allah, bagi Allah tidak masalah. Bagi Allah mudah saja. Apa itu? Maka Allah akan mendatangkan sesudahnya kaum gitu ya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya, Allah cinta kepada kaum itu dan mereka cinta kepada Allah. Nah, gitu dia. Jadi bagaimana cara kita mengenal Allah SWT? Dengan mengenal perintahnya. Kalau kita sudah mengenal perintah Allah, menjalankan perintah Allah, maka akan muncul cinta kita kepada Allah. Kalau sudah muncul cinta kita kepada Allah, maka kita akan tolong Allah. Kita akan tolong Allah. Ya. Bagaimana cara kita menolong Allah SWT? Dengan cara menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Jadi ya lumrah sebagai manusia, jika mereka beramal, mereka ingin ingin surga, ingin pahala, ingin dikumpulkan bersama Nabi, dan itu dibolehkan, tak ada larangannya. Misalkan kita berdoa, Allahumma ajma'na ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, kita baru bisanya salat, tapi doa kita langsung besar. Salat pun kadang-kadang subuh saja, zuhur tidak salat, asar tidak salat, maghrib tidak salat, isya tidak salat. Yang kita hanya subuh saja. Tapi doa kita besar. Ya Allah, kumpulkan saya bersama Nabi, kumpulkan saya bersama orang-orang yang jujur, kumpulkan saya bersama para syuhada, kumpulkan saya bersama para as-salihin. Salah? Tidak salah. Baik, benar, tidak apa-apa. Silakan, gitu ya. Jika orang ibadah yang dia kerjakan, tapi yang dia minta sesuatu yang besar, ya. Dia baru mengerjakan ibadah yang kecil, tapi yang dia minta sesuatu yang besar. Tidak mengapa. Dan itu malah dibolehkan. Bahkan Allah marah ya kalau ada orang yang tak mau minta kepada Allah sama sekali. Ya, Allah marah kalau ada orang yang tak mau minta kepada Allah, tak ingin pemberian Allah, marah Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkin Bapak atas jawabannya, mudah-mudahan bisa habis ya, Fuad. Ya Ustaz. Ya. Baik. Mungkin karena hari juga sudah menunjukkan pukul 21.51, ini jam 10:10. Kita lanjut saja ke acara yang terakhir, ini closing statement yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilham. Fadhol Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Fuad. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah tidak hanya sekedar berpindah lokasi, tidak hanya sekedar pindah rumah, tidak hanya sekedar pindah pekerjaan. Tapi hijrah yang dimaksudkan adalah berpindah ke arah yang lebih baik. Kita tentu ingin hari-hari kita ini yang kita lalui dari sisa-sisa usia kita adalah berhijrah seluruhnya. Hijrah dari kemaksiatan menuju pahala, hijrah dari kelalaian menuju rajin, hijrah dari maksiat menuju taat, gitu. Hijrah dari sempitnya dunia menuju lapangnya akhirat. Dan kita tentu senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kesempatan di sisa-sisa usia ini untuk terus beramal, mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang dengannya mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Kita rindu sekali dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi, bersama orang-orang yang ikut hijrah bersama Nabi. Itu yang kita rindui. Bagaimana dulu mereka berjuang, ya, mempertaruhkan harta, nyawa, tenaga, waktu, berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebagiannya menjanjikan kepada mereka surga. Kita ingin sekali dengan amal kita yang terbatas ini, Allah kumpulkan kita bersamanya di surganya nanti. Allahumma amin amin
ya rabbal alamin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersabar sampai jam ini di forum Zoom ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya, panjang usia, banyak amal. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah kita berjumpa pada akan datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya dan terima kasih telah menyampaikan materi untuk kita pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada para jamaah rahimakumullah yang telah berkenan untuk bergabung dari awal hingga akhir acara kajian kita pada malam hari ini. Baiklah, sebagai penutup, marilah sama-sama kita lantunkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sendiri sebagai moderator, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Ustaz, syukran Fuad, syukran Amir. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.